Rencana pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dapat disebut sebagai salah satu magnet dan barometer dalam perpolitikan nasional. Namun dalam kesempatan ini, saya ingin mengajukan sebuah tesis pendek dan sekaligus merupakan sebuah pertanyaan. Apa urgensi pertemuan di antara Prabowo dan Megawati ketika Megawati dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan jelas-jelas masih belum legowo dan masih berusaha untuk menjegal keterpilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan yang mendampingi Prabowo Subianto ketika memenangkan pemilihan presiden wakil presiden beberapa waktu yang lalu. Dapatkah pemikiran filsafat kritis menolong seorang Prabowo untuk memiliki pandangan yang kritis sekaligus menaikkan posisi tawarnya bahwa salah satu persyaratan untuk pertemuan itu dilaksanakan adalah menarik tuntutan di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan gugatan PDIP terhadap keterpilihan Gibran sebagai wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial politik kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, salah satu indikator dan barometer dari perpolitikan nasional yang sedang ditunggu-tunggu adalah rencana pertemuan di antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. Apakah pertemuan itu benar-benar akan terwujud menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober mendatang? Apakah pertemuan ini hanya sekadar pertemuan di seputar para petinggi partai sebagai pemilik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra yang ingin membangun chemistry yang selama ini telah terwujud dan terjadi? Ataukah akan ada semacam kesepakatan-kesepakatan politik terkait dengan kemungkinan akomodasi politik dengan memasukkan kekuatan PDIP dalam kabinet yang akan disusun oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Teman-teman, dalam analisis politik yang kita bisa kemukakan dalam konteks ini, bahwa upaya untuk mempertemukan kedua tokoh dan sekaligus kekuatan politik di belakang Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto adalah upaya untuk membangun rekonsiliasi politik. Kita tahu bahwa selama ini di antara kekuatan politik baik PDIP dan Gerindra berhadap-hadapan secara langsung dalam kontestasi politik yang sangat keras ketika kedua partai politik ini mempunyai tokoh-tokoh tersendiri yang diusung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden beberapa waktu yang lalu. Dan ketika sosok Prabowo dan Gibran sebagai representasi kekuatan Partai Gerindra yang akhirnya memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden, nampaknya problem internal di dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum selesai, dan berbagai macam usaha yang terencana sistematis sampai gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara itu dilakukan oleh PDIP untuk mempersoalkan keterpilihan Gibran sebagai wakil presiden
yang mendampingi Prabowo. Pertanyaannya adalah urgensi apa untuk seorang Prabowo menerima ajakan bertemu Megawati Soekarno Putri? Apakah Prabowo tidak bisa mengajukan sebuah persyaratan yang secara politik sekarang kekuatan politik itu ada pada diri Prabowo sebagai presiden terpilih? Dapatkah seorang Prabowo mengajukan sebuah persyaratan politik bahwa pertemuan itu hanya mungkin terjadi ketika gugatan PT-UN yang dilayangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ditarik terlebih dahulu, dan setelah itu pertemuan dalam rangka rekonsiliasi nasional dapat diwujudkan di antara Megawati dan Prabowo Subianto. Teman-teman, dalam analisis pemikiran filsafat kritis, kritik terhadap keberadaan Megawati dan kekuatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan harus kita katakan sebagai salah satu bagian dan contoh bentuk dari pengangkangan dan bahkan pengkhianatan terhadap demokrasi. PDIP yang belum legowo dengan keterpilihan Gibran adalah salah satu titik krusial penting yang mempertanyakan yang datang dari insan politik tanah air terkait dengan kekuatan demokrasi dalam diri dan tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apakah betul bahwa demokrasi dan semangat demokratik yang ada dalam tubuh partai ini betul-betul terrepresentasi dalam praksis politik yang diterjemahkan oleh PDIP ketika belum bisa menerima keberadaan Gibran sebagai satu paket bersama dengan Prabowo yang menjadi presiden dan wakil presiden terpilih untuk 5 tahun mendatang. Jika belum, maka rasanya PDIP dan Megawati tidak dapat mengajukan semacam kebutuhan untuk diakomodir sebagai kekuatan realitas politik di tanah air untuk dapat maju dalam jajaran kabinet yang disusun oleh Prabowo dan Gibran. Mengapa? Karena sekali lagi kita membutuhkan semacam kekuatan oposisi yang sangat tangguh, yang sangat kuat, dan itu bisa jadi dimainkan oleh PDIP. Tetapi ketika PDIP ingin untuk diakomodir sebagai bagian dalam kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran, rasanya titik kritis yang akan selalu dipertanyakan oleh insan politik tanah air adalah mengapa PDIP belum bisa menerima keberadaan dan keterpilihan Gibran sebagai wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto. Jika hal-hal ini tidak bisa diklarifikasi oleh Megawati dan kekuatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, rasanya pertemuan yang akan diagendakan di antara Megawati dan Prabowo Subianto dapat ditunda terlebih dahulu terkait dengan memastikan bahwa Indonesia membutuhkan oposisi yang kuat, dan biarlah itu ada dan terrepresentasi dalam keberadaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, atau ketika PDIP ingin mendapatkan kursi dalam jabatan di kabinet Prabowo Gibran, maka harusnya PDIP menarik diri dari tuntutan terhadap upaya untuk menjegal keterpilihan Gibran sebagai satu paket dalam kepemimpinan nasional 5 tahun mendatang. Dalam perspektif filsafat, kadang-kadang kita harus akui bahwa dalam politik tidak ada kawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Dalam konteks itu, maka politik nasional yang dibaca dari perspektif filsafat politik, kita ingin memastikan bahwa demokrasi kita yang sehat memang membutuhkan pertemanan yang banyak, sekaligus kepentingan-kepentingan yang ingin diakomodasi sebagai kekuatan dari realitas politik yang ada di tanah air kita. Tetapi sekaligus demokrasi yang sehat dalam teropong filsafat politik yang baik itu juga membutuhkan
oposisi yang kuat, oposisi yang bertahan dengan idealisme mereka. Dan dalam konteks ini, biarlah PDIP memainkan peran-peran sebagai oposisi yang loyal, oposisi yang kuat dalam rangka memberikan catatan-catatan kritis terkait dengan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.